hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Gimana kabar pagi ini saudara? Kita ketemu kembali dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12-17. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudaraku, di dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini, Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan karena mendapatkan kepercayaan pelayanan pemberita Injil kemuliaan. Bagi Paulus itu adalah tindakan kasih karunia Allah. Paulus mengingat saudara bagaimana kehidupannya sebelumnya. Dia adalah seorang penghujat, penganiaya, bahkan disebutkan dirinya seorang yang ganas. Tapi Tuhan mengasihani Paulus. Sekalipun merupakan seorang yang berpendidikan tinggi, tapi Paulus berkata dia adalah seorang yang tanpa pengetahuan dan tanpa iman. Paulus bersyukur karena dia sekarang ini memiliki pengetahuan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang masa lalu Paulus begitu luar biasa. Dia menyebutnya bahwa dia adalah orang yang paling berdosa dari semua orang berdosa. Kemudian dia berkata bahwa ini hanya untuk menunjukkan kesabaran Tuhan. Jadi Paulus betul-betul dalam ucapan syukurnya mengakui bahwa semuanya karena kasih karunia dan rahmat Tuhan saja. Amen. Dan dia kemudian dapat menjadi contoh bagi orang lain. Bahwa waktu dia mengalami perubahan, dia sadar bahwa waktu dia diubahkan oleh Tuhan, dia sadar betul bahwa Tuhan kemudian memberikan kepadanya hal yang luar biasa. Tuhan mempercayakan kepadanya itu pelayanan pemberitaan Injil. Dan untuk itu Paulus mengucap syukur. Karena kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan dia. Dan kesabaran Tuhan telah memberikan dia kesempatan untuk menjadi pemberita Injil. Saudaraku, Paulus juga bersyukur bahwa Allah telah menyelamatkan dia untuk tujuan yang pasti, yaitu melayani. Paulus bersyukur bahwa kesempatan untuk diselamatkan adalah kesempatan untuk mewarisi sifat-sifat Allah. Paulus mengetahui bagaimana kehidupannya yang tadinya bejat telah dilayani oleh kasih karunia Allah, kesabaran daripada Allah sendiri, pengampunan Allah, dan semua yang terbaik dari Allah. Yaitu di mana Allah melayani kita manusia dengan mengirim anaknya yang tunggal satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Paulus diselamatkan. Paulus pun mengerti obligasinya untuk memanifestasikan sifat Allah, yaitu dengan jalan melayani. Karena saudaraku, melayani merupakan salah satu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memang benar saudara. Paulus mengucap syukur karena Tuhan telah memilih dia. Paulus mengucap syukur karena Tuhan telah mempercayai dia sebuah pelayanan. Paulus mengucap syukur bahwa Tuhan telah menetapkan dia sebagai seorang pemberita Injil. Paulus juga mengucap syukur bahwa Tuhan memperlengkapi dia dengan begitu banyak hal. Sehingga kemudian dia berkata begini, dia menjadi contoh bagi orang yang kemudian percaya kepada Tuhan. Bahwa dari seorang yang sama sekali bejat,
telah diubahkan oleh Allah menjadi alat bagi pelayanannya dalam pemberitaan Injil kemuliaan Allah itu. Amin. Saudara, mari buat saudara yang mendengarkan morning devotion ini, saya percaya sekali bahwa kita semua punya hati yang rindu untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita kepada Dia, yaitu dengan mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk melayani Raja kita yang agung, melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ini saudaraku adalah hal yang paling luar biasa untuk kita mempersembahkan kehidupan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.